Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yaitu Ibu Rizka Puspita, STM Engineering, selaku dosen pengampu mata kuliah Kristalografi dan Mineralogi. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Kapanusu, NIM F121-18080. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang kristalografi dan mineralogi dan mendeskripsikan salah satu sistem kristal. Di sini saya mengambil contoh mineral, yaitu mineral magnesiochromit. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kristal dan kristalografi. Kristal, zat padat homogen, anisotrop, dan tembus air, serta menuruti hukum-hukum ilmu pasti, sehingga bentuk luar, struktur dalam, dan sifat-sifat susunan bidang-bidangnya mengikuti hukum geometri. Jumlah dan kedudukan dari bidangnya tertentu dan teratur. Ciri-ciri kristal permukaan terdiri dari bidang-bidang datar ataupun polider yang teratur. Kristalografi, ilmu yang mempelajari sifat-sifat geometri dari kristal, terutama tentang perkembangan, pertumbuhan, kenampakan fisiknya. Sistem kristal terbagi menjadi 7, yaitu sistem isometrik, sistem tetragonal, sistem heksagonal, sistem trigonal, sistem ortorombik, sistem monoklin, dan sistem triklin. Selanjutnya saya akan menentukan unsur simetrinya, dan di sini saya mendapatkan untuk sumbu utama, yaitu 3A4. Dari penjelasan kristal ini terdapat 3 sumbu utama, yaitu sumbu A, sumbu B, sumbu C. Untuk menentukan nilai dari tiap-tiap sumbu, ujung dari sumbu utama yang ingin ditentukan nilainya dipegang dan kemudian divertikalkan. Contohnya sumbu A divertikalkan 360 derajat. Dijumpai 4 kenampakan yang sama, begitupun dengan sumbu B dan C, sehingga terdapat 3 sumbu bernilai 4, kita tulis 3A4. Selanjutnya sudut interfasial. Sudut interfasial tidak dituliskan karena pada contoh kristalografi, mineral magnesiochromit sudah terwakilkan oleh sumbu utama, maka tidak perlu dituliskan. Bagian kedua menerangkan kandungan bidang simetrinya, dan di deskripsi saya didapatkan atau terdapat ketiga bidang simetri, yaitu vertikal, horizontal, dan diagonal, maka dinotasikan dengan H kecil. Selanjutnya yaitu bidang belah. Bidang belah adalah bidang datar yang dibuat melalui pusat kristal dan membagi dua kristal tersebut. Untuk menentukan bidang belah terdapat 3 cara, yaitu vertikal, horizontal, diagonal. Untuk vertikal terdapat 4 bidang belahan. 1, 2, 3, 4. Untuk horizontal terdapat 1 bidang belahan. Untuk diagonal sudah terwakili oleh bidang belah vertikal. Diagonal adalah pertemuan 2 bidang kristal, selalu disebutkan berpasangan, dan pasangan diagonal selalu bersalingan. Pada bentuk kristal ini terdapat 6 pasang diagonal, yaitu kemudian saat divertikalkan lalu diputar 360 derajat didapatkan 2 kenampakan yang sama, sehingga dapat dituliskan dengan 6A2, yang mana 6A2 adalah diagonal bernilai 2. Selanjutnya diagonal atau intermediate 6A2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk total bidang belah yaitu 5 bidang belah. Kemudian 5 bidang belah memiliki sifat pencerminan yang tidak ditunjukkan adalah sama dan simetris. Lalu dinotasikan dengan M, maka dapat kita tuliskan sebagai 5M PC. Lalu selanjutnya penentuan kelas simetri. Penentuan kelas simetri didasarkan pada kandungan unsur-unsur simetri yang dimiliki oleh setiap bentuk kristal. Ada beberapa cara untuk menentukan suatu bentuk kristal. Yang pertama, menurut Herman Macqueen, menerangkan nilai sumbu A, B, C mungkin bernilai 4 atau 2, dan ada tidaknya bidang simetri yang tegak lurus sumbu A tersebut. Dinotasikan dengan 4/M atau 6/M karena didapatkan nilai sumbu C adalah 4, maka kita tuliskan dengan 4/M karena ada bidang simetri yang tegak lurus sumbu C tersebut. Bagian kedua menerangkan sumbu simetri bernilai 3. Apakah sumbu simetri yang bernilai 3 itu juga bernilai 6 atau hanya bernilai 3 saja? Karena tidak didapatkan sumbu simetri bernilai 3, maka pada bagian kedua untuk penentuannya maka tidak perlu dituliskan. Bagian ketiga menerangkan ada tidaknya sumbu simetri intermediate
bernilai 2 dan ada tidaknya bidang simetri diagonal yang tegak lurus terhadap sumbu diagonal tersebut. Karena didapatkan sumbu diagonal bernilai 2, maka pada bagian ketiga untuk penentuan kelas simetri menurut Herman McQueen adalah 2/m. Yang kedua yaitu menentukan kelas simetri menurut Schoenflies. Bagian pertama menerangkan nilai C. Untuk itu ada dua kemungkinan, yaitu sumbu C bernilai 4 atau bernilai 2. Jika sumbu C bernilai 4 dinotasikan dengan huruf O, karena contoh bentuk kristal yang paling ideal untuk sumbu C bernilai 4 adalah bentuk kristal oktahedron. Jika sumbu C bernilai 2 dinotasikan dengan huruf T, karena contoh bentuk kristal yang paling ideal untuk sumbu C bernilai 2 adalah bentuk kristal oktahedron. Karena di deskripsi didapatkan nilai sumbu C adalah 4, maka dinotasikan dengan O besar. Selanjutnya yaitu untuk menentukan indeks Miller. Indeks Miller pada kristalografi menunjukkan adanya perpotongan sumbu-sumbu utama oleh bidang-bidang atau sisi-sisi sebuah kristal. Nilai-nilai pada indeks ini dapat ditentukan dengan menentukan salah satu bidang atau sisi kristal dan memperhatikan apakah sisi atau bidang tersebut memotong sumbu-sumbu utama A, B, dan C pada kristal tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.